Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amilawati. Saya dari kelas 11 Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 sampai bab 8 secara ringkas. Ke-1, menyusun prosedur dalam Kamus KBBI. Prosedur berarti tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah-langkah secara pasti dalam memecahkan masalah. Berdasarkan pengertian tersebut, jadi teks prosedur adalah merupakan jenis teks yang isinya menunjukkan atau menjelaskan sebuah proses urutan dalam membuat sesuai. Jika dilihat dari tingkat kesulitan atau kesukarannya, dalam teks prosedur dibagi menjadi dua, yaitu teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Fungsi teks prosedur yaitu pertama, untuk menunjukkan tentang cara yang dilakukan untuk membuat sesuatu. Kedua, untuk memberikan berbagai informasi tentang cara atau metode. Ketiga, untuk menjelaskan tentang setiap tahap proses kegiatan. Keempat, sebagai panduan yang dapat digunakan untuk memegang atau panduan. Kelima, untuk menambah wawasan tentang cara atau proses dalam membuat sesuatu. Keenam, memahami objek bagaimana melakukan tahap-tahap yang benar dari awal sampai akhir. Kedua, mempelajari teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita. Selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Lalu bagaimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Keempat, menggunakan kata penanda urutan. Kelima, fokus pada hal umum generik, bukan partisipan manusia. Contoh tsunami dan banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Kedua, urutan sebab akibat. Ketiga, interpretasi. Pengertian teks ceramah. Ketiga, teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Struktur teks ceramah. Seperti teks lainnya, teks ceramah memiliki struktur yang membangun teks ini melalui beberapa bagian. Pembangunnya. Bagian-bagian pembangun struktur teks ceramah meliputi pembuka atau tesis. 2. Isi, rangkaian argumen. Ketiga, penutup, penegasan kembali. Ciri-ciri teks ceramah. 1. Ada suatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Keempat, berisi argumen yang muatan topik yang dibicarakan. Kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog tanya-jawab, kolom komentar, tanggapan video jika daring. Keempat, meneladani kehidupan dari cerita pendek atau cerpen. Cerpen merupakan karangan pendek yang berbentuk prosa. Cerpen prediksinya adalah cerita yang terdiri dari 500-5.000 kata yang biasanya dibaca dalam waktu 10 atau 30 menit. Bahasa yang digunakan seperti bahasa sehari-hari. Sebuah cerpen mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa, dan pengalaman. Oleh karenanya, hanya mengisahkan masalah sederhana dan ceritakan secara singkat. Tokoh dalam cerpen tidak sampai mengalami perubahan nasib. Kelima, mempersiapkan proposal. Pengertian proposal. Yang dimaksud dengan proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Jika dengan proposal, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca. Adapun fungsi-fungsi dari suatu proposal yang disusun diantaranya sebagai berikut. 1. Untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Kedua, dapat digunakan untuk mengajukan mendirikan suatu usaha. Ketiga, dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Keempat, dapat digunakan untuk
mengadakan acara-acara kegiatan misalnya upacara, perayaan, seminar, pelatihan, dan perlombaan. Manfaat proposal. 1. Menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Jenis-jenis proposal. Proposal bisnis, proposal proyek, proposal penelitian, dan proposal kegiatan. Unsur-unsur proposal. 1. Latar belakang masalah. Kedua, rumusan masalah. Ketiga, tujuan penelitian. Keempat, hipotesis. Kelima, asumsi penelitian. Keenam, manfaat penelitian. Ketujuh, ruang lingkup, kajian pustaka, definisi operasional. Keenam, merancang karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan atau karangan yang didapat sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu, dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Definisi tersebut merupakan definisi populer yang dikemukakan Eko Susilo. Berdasarkan pengertian tersebut, karya ilmiah harus dihasilkan dari sebuah rangkaian penelitian dengan memperhatikan kaidah. Keilmuan penulisan karya ilmiah juga harus dibuat dengan sistematika penulisan yang benar. Struktur karya ilmiah. 1. Kata pengantar. Kedua, daftar isi. Ketiga, pendahuluan. Keempat, pembahasan. Kelima, kesimpulan. Keenam, saran. 7, daftar pustaka dan cara membuat karya ilmiah. 1. Menentukan topik penelitian. Kedua, membuat kerangka penelitian. Ketiga, mengumpulkan bahan penelitian. Keempat, menyusun hipotesis. Kelima, menyusun rancangan penelitian. Keenam, melakukan percobaan dengan metode penelitian. Ketujuh, mengumpulkan data dan menganalisis. Ketujuh, menilai karya melalui resensi. Kali ini akan diulas tentang pengertian resensi lengkap beserta unsur, jenis, struktur, tujuan, dan manfaatnya secara singkat. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya, baik berupa buku, seni film, dan drama. Jadi, resensi adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan ketikan terhadap karya tersebut. Unsur-unsur resensi. 1. Judul resensi. Kedua, menyusun data buku. Ketiga, isi resensi. Dan keempat, penutup. Macam-macam resensi. 1. Resensi informatif, yaitu resensi yang hanya menyampaikan isi dari resensi secara singkat. Kedua, resensi deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail pada tiap bagian atau babnya. Ketiga, resensi kritis, yaitu resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi, ilmu pengetahuan tertentu, isi, dan resensi biasanya kritis dan objektif dalam menilai isi buku. Struktur teks resensi. Ke-1, identitas, mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Bagian ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung, seperti yang tampak pada teks ulasan film dan lagu. Kedua, orientasi. Bagian ini biasanya terletak di paragraf pertama, yakni menjelaskan tentang kelebihan buku, seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Ketiga, sinopsis, berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulisan terhadap di novel. Analisis, berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, dan alur. Terakhir, evaluasi, berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Tujuan resensi, membantu pembaca pengetahuan gambaran dari penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Ketiga, mengetahui latar belakang dan alasan sebuah karya dibuat. Keempat, menguji kualitas karya dan membandingkannya terhadap karya lainnya. Kelima, memberi masukan kepada pembuat karya berupa kritik dan saran. Keenam, mengajak membaca untuk mendiskusikan karya yang diresensi. Terakhir, memberikan pemahaman serta informasi secara komprehensif kepada pembaca tentang karya di resensi. Bab 8. Bermain drama. Drama adalah genre atau jenis sastra yang menggambarkan gerak kehidupan manusia. Istilah untuk drama di masa penjajahan Belanda di Indonesia disebut toneel itu.
Tonel kemudian diganti dengan istilah play yang dikembangkan oleh PKG Mangku. Drama berasal dari kode dalam bahasa Jawa dan warasandi, berarti rahasia sementara wara-wara. Berarti mengajar, maka istilah menyiarkan ajaran teater atau dilakukan oleh simbol. Bentuk-bentuk drama. 1. Berdasarkan bentuk sastra, cakapannya drama dibedakan menjadi 2. 1. Drama puisi dan 2. Drama prosa. Kedua, berdasarkan sajian lainnya. Tragedi, drama duka. Kedua, komedi, drama ria. Ketiga, tragikomedi. Ketiga, berdasarkan kuantitas cakapannya. Antonim, menikata, duala monologik, yaitu drama yang menggunakan banyak kata-kata. Keempat, berdasarkan besarnya. Pengaruh unsur seni lainnya. 1. Opera atau operal, yaitu drama yang menonjolkan seni suara atau musik. Kedua, sendratari, yaitu drama yang menonjolkan seni eksposisi. Ketiga, tableau, yaitu drama yang menonjolkan seni eksposisi. 5. Bentuk-bentuk lain. 1. Drama absurd, yaitu drama yang sengaja mengabaikan atau melakukan versi alur penokohan dan tematik. Kedua, drama baca. Naskah drama yang hanya cocok untuk dibaca bukan dipentaskan. Ketiga, drama bourgeois, drama yang bertema tentang kehidupan kaum bangsawan muncul abad ke-18. Keempat, drama domestik, drama yang menceritakan kehidupan rakyat biasa. Kelima, drama duka, yaitu drama yang khusus mengembangkan kejahatan yang meruntuhkan tokoh utama. Keenam, drama liturgis, yaitu drama yang pementasannya digabungkan dengan upacara kebangkitan gereja di abad pertengahan. Ketujuh, drama satu babak, yaitu lakon yang terdiri dari suatu babak berpusat kepada satu tema dengan sejumlah kecil. Ke-8, drama rakyat, yaitu drama yang timbul dan berkembang sesuai dengan festival rakyat yang ada, terutama di pedesaan. Segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.